Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya, menurut saya dia bisa menembus melalui kalau orang yang sering bekerja misalnya petani atau pekerja tambang yang itu kan nggak pakai sepatu atau sandal gitu, mungkin ada luka-luka di kakinya yang di telapak kakinya terbuka yang masuk lewat sana. Itu ini kalau kita periksa malam diperiksa cacingnya. Tapi saya punya satu pengalaman, Sandra, sama salah satu staf yang di bagian parasit. Dia periksa gitu, ada cacingnya, dia periksa DNA-nya dari darahnya nggak ketemu, nggak keluar, nggak bisa ketemu DNA-nya. Terus saya bilang, akhirnya dia udah berapa kali dia datang ke saya, dok ini gimana nggak bisa keluar. Saya bilang, saya mau tahu strukturnya apa, begini. Saya bilang, itu ada komponen tanduk tuh di dalam kulitnya. Saya bilang, mesti dikasih satu bahan kimia, kasihlah bahan itu. Oke, selamat siang semua. Ketemu lagi nih sama tim saya bersama Dr. Jaya. Tapi hari ini kita kedatangan tamu, seorang artis Korea yang kebetulan juga seorang dokter. Ya. Saya perkenalkan Dr. Alexandra Salim. Beliau ini adalah lulusan dari FKUI juga. Dan mempunyai hobi atau kesenangan yang agak berbeda dengan penampilannya, ya, penampilannya yang cantik, tapi dia punya pekerjaannya itu kadang-kadang membuat kita nggak nyaman, begitu Dokter Sandra ya? Ya begitulah. Nah, konon katanya. Nah, untuk selanjutnya saya minta bantuannya Dokter Jaya nih, karena Dokter Jaya kalau soal urusan dengan dokter wanita, kebetulan dia paling ahli. Terima kasih. Nah ini kalau Dokter Sandra ini, panggilannya Dokter Sandra, itu saya kenal udah lama, dari sejak tahun 80. 80 tuh kenal, jadi udah lama. Jadi waktu Dokter Sandra ini masih unyu-unyu waktu itu 1980 dok ya? Bukan 2080 ya? Ya. Nah itu pada waktu itu ya masih unyu-unyu lah, masih lucu-lucunya gitu loh. Jadi nah kita kenal udah lama, sampai sekarang juga masih kenalan. Kebetulan kerjanya juga tetanggaan. Saya di bagian forensik, kalau dari masuk di FKUI itu sebelah kiri, Dokter Sandra tuh sebelah kanan, bagian parasitologi. Nah jadi ya parasitologi kan orang pikir apa itu kedokteran, bukan? Ya itu kedokteran. Tapi saya mau ralat Dokter Sandra. Apa tuh? Dia bilang dulu unyu-unyu, sekarang pun masih unyu-unyu. Jadi GR. Gitu. Terusin dok. Nah, ya kita sama-sama dosen di FKUI pada waktu itu. Cuman kalau saya masih lanjut, Dokter Sandra tuh ya sekarang sudah tidak lagi. Tetapi kerjaan kita ya deket-deketan dan suka tetanggaan juga. Jadi beliau mendalami ilmu yang namanya parasitologi, ilmu parasit. Jadi kemarin kan kita sudah ada dengan Dokter Samuel ngomong soal kulit, ya segala macam. Itu penyakit yang diomongin. Nah kalau ini penyebabnya. Ini yang kemarin dapat Oscar dok. Oscar. Iya kan? Iya. Film Korea Parasit. Marganya Kim. Oke. Nah selanjutnya gini, kita di sini mau ngobrol untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang parasitologi apaan sih? Nah. Kenapa kok dokter kok masuk bagi bidang itu tuh apa aja sih yang dipelajari? Karena dari situ kita baru dapat pengertian, oh seperti itu gitu loh. Ya silakan Dokter Sandra perkenalkan diri dulu deh barangkali ya apa, terus kemudian ya nanti selanjutnya cerita parasitologi itu apaan gitu. Tapi nggak perlu ngisi form untuk aplikasi interview kan? Nggak usah. Silakan. Saya Sandra, sebenarnya saya tuh sudah cukup lama tidak bekerja lagi di Departemen Parasitologi karena saya pensiun dini untuk menjadi full ibu rumah tangga untuk merawat anak-anak saya. Parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit-parasit pada manusia. Misalnya
cacing, juga serangga-serangga, juga jamur. Misalnya kalau kita mendapatkan klinis pasien anak misalnya hiperaktif gitu. Kemudian setelah diteliti ternyata dia ada kelainan di ada buta juga, ada telinganya kurang pendengaran. Ternyata dia ada parasit di dalam waktu ibunya mengandung parasit, dan kemudian anaknya jadi cacat waktu lahir, sehingga itu bisa diobati. Tetapi mungkin matanya yang buta atau telinganya itu tidak bisa diobati karena itu udah cacat bawaan. Tetapi untuk selanjutnya anak yang hiperaktif itu bisa diterapi untuk menjadi anak yang normal, untuk parasitnya diobati gitu, seperti itu. Tapi belum menjawab pertanyaan Dokter Jaya tadi, Dokter Sandra. Yeah. Dokter Jaya tadi nanya, kenapa sih Dokter Sandra tuh milihnya pelajarinya parasit? Oh, sebenarnya saya itu nggak bercita-cita untuk bekerja di Departemen Parasitologi karena menurut bayangan saya pada waktu itu ya, sepertinya agak kotor dan jijik seperti itu. Jadi karena kan kalau kita memeriksa cacing itu biasanya kita periksa tinjanya, tinja, kemudian periksa telur-telurnya di dalam tinja tersebut. Jadi saya kurang nyaman gitu. Tetapi kemudian saya istilahnya kecebur lah di situ karena ada ajakan dari kebetulan paman saya. Cukup senior di departemen itu dan terus menerus memanggil, ayolah kamu kerja di sini aja, ayo kamu kerja di sini aja, sehingga akhirnya hati saya luluh juga, akhirnya saya bekerja di sana. Gitu. Berarti ini blessing in disguise baru bahasa Betawinya ya? Iya. Ya, musibah membawa berkah. Soalnya kenapa saya bilang berkah? Itu rantainya di sini tuh, buset deh, mutiara semua tuh. Gitu, jadi kan itu berkah seorang ahli parasitologi ya, gitu. Nggak sengaja kan ya? Iya, benar. Ya. Oke, sekarang gini, kelihatannya ya seperti itu. Tapi saya mau cerita nih, ini cerita soal kaitan sama ilmunya Dokter Sandra. Ada seorang teman saya, dia ditugaskan nih dokter nih. Saya cuma mau ngomong bahwa parasitologi itu berdampak pada dokter dan berdampak pada masyarakat. Jadi gini. Teman saya ini dokter lulusan FKUI, senior saya, ditugaskan di TIOM di Irian. Oh, TIOM itu Irian dok Ya, Oh. di sana. Di sana itu sekali waktu dia masuk di puskesmas. Di puskesmas itu setiap kali kan mereka suka upacara adat tuh, upacara adat, nari-nari, namanya bikin pesta ubi ya. Oh. Nah itu dia gali itu tanah dalam, ditaruhlah daun-daun. Kemudian dikasih bara, kasih daun lagi, terus dikasih daging babi. Yang pakai batu panas itu dok? Iya, batu panas, terus batu lagi, daun lagi, terus kemudian dikasih daging babi, ubi, dan segala macam terus gitu. Dan mereka nari-nari di api unggun, nari-nari. Nah setiap kali ada pesta seperti itu, puskesmasnya ramai besoknya. Kira-kira apa sebabnya? Itu karena pesta ubi. Coba kalau dinamain pesta babi dok, nggak rame kali dok? Nggak, itu rame karena kenapa? Habis begitu sering ada yang kecelakaan, Frankie. Kecelakaan orang tiba-tiba kejang-kejang masuk ke dalam bara api. Luka bakar. Nyemplung. Sering kali kejadian begitu. Nah, sering kali belakangan juga selain orang luka bakar, jadi besoknya sibuk dia. Habis luka bakar ternyata setelah gitu apa? Dia pergi ini sekali waktu kadang-kadang ada orang yang sampai meninggal, Frankie. Wah. Itu pesta yang berbahaya, maut tuh, pesta maut. Sudah banyak dokter datang ke situ, tetapi itu tidak pernah terselesaikan dan tidak tahu ada apa. Tapi nggak minum oplosan juga kan dok? Enggak. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira kamu pikirannya apa? Penyakit kali ya? Ya penyakit. Tapi taunya dokter puskesmas udah banyak situ. Cuman dia pikir apa? Dia teringat dengan pelajaran Dokter Sandra, barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi pada waktu dia ingat, dia something. Dia bilang begini, yang meninggal ini, langsung dia ngomong sama ibu-ibunya itu. Dia panggil dia, Mama, dia bilang. Mama,
Kalau anaknya ini dikubur biasa, dikubur, ya jadi orang biasa. Sebentar orang pada lupa katanya. Ya terus bagaimana dokter? Mau nggak saya angkat dia jadi pahlawan? Mau katanya. Oke, kalau mau jadi pahlawan, izinkan saya operasi dia. Dia udah meninggal, saya operasi. Kalau operasi saya tahu dia meninggalnya kenapa. Kalau meninggalnya kenapa, saya bisa mencegah supaya ini nggak kejadian lagi sama masyarakat sini. Diizinkan, lakukan otopsi klinik. Otopsi klinik, dilakukan otopsi dengan izin keluarga, nggak ada urusan dengan polisi nih. Begitu diotopsi, apa yang ketemu Frankie? Itu yang kemarin kita pernah ngomongin. Begitu dibuka, semuanya normal. Kecuali pada waktu dibuka kepala, otak. Pernah lihat otak sapi? Ya, yang kecilnya pernah, Dok. Ya, yang kecilnya di restoran Padang kan? Iya. Nah, begitu dipotong, bolong-bolong semua Frankie. Bolong-bolong seperti dimakan tikus. Pernah ingat nonton film itu nggak? Tom and Jerry. Iya. Nah, kan suka masuk tuh ke dalam keju tuh. Nah, keju bolong-bolong. Keju bolong-bolong kayak gitu. Bolong-bolong, dia kaget. Apa yang dia pikir? Dia ingat pelajaran dokter dosen di parasitologi. Jangan-jangan sistiserkosis. Sistiserkosis itu adalah rongga-rongga yang terbentuk akibat kista-kista dari cacing pita. Nah, habis begitu dia ambil tinjanya. Nah, itulah yang tadi dokter Sandra bilang, ngurusin tinja. Karena kita belajar kan waktu tingkat 3, dia periksa, ketemu telur-telur cacing pita babi. Terjadi karena mereka masaknya nggak cukup matang. Tapi kenapa nyemplungnya pada saat pesta, Dok? Nah, Epilepsi. itu Iya. masuk ke dalam badan. Ya. Parasitnya itu dia lari-lari, sebagian membentuk kista di kepala. Kebayang nggak? Otak ini isinya mestinya memori, Frankie. Kalau dibolong-bolong itu kan banyak yang hilang. Orang itu epilepsi jadinya. Oh. Epilepsi dipicu oleh lampu yang itu bara. Api yang naik turun. Itu memicu dia kemudian dia jatuh ke bara itu. Nah, setelah dia tahu apa dampaknya, orang itu dikubur. Sejak saat itu dia bikin aturan di puskesmas. Semua orang yang mau berobat di puskesmasnya harus periksa tinjanya. Semua diperiksa. Ternyata prevalensi atau kejadian cacing pita itu tinggi sekali di situ. Dan kalau dia ada, dia bilang kalau nggak periksa cacing pita, saya nggak mau obati penyakit lain. Jadi gituin, dikasih pengobatan. Sejak saat itu tidak pernah lagi kejadian itu. Nyemplung lagi. Nah, itu saya bilang, itu adalah gabungan dari pengetahuan sebagai dokter umum yang pernah belajar forensik dan pengetahuan parasitologi. Dan bermanfaat untuk masyarakat itu. Tapi kan kalau parasitologi bukan hanya cacing doang, Dok ya? Ya, itu cuma salah satu. Saya mau minta pendapat Dokter Sandra nih. Apa aja, Dok, yang dipelajari waktu parasitologi itu? Cacing-cacingnya apa? Kemudian penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari parasit itu apa aja, Dok? Misalnya kalau cacing itu juga beberapa macam. Misalnya cacing yang dalam usus, misalnya cacing pita, cacing kremi, cacing gelang. Juga ada cacing yang masuk dalam pembuluh darah. Atau juga di dalam kelenjar getah bening. Misalnya cacing filaria. Filaria itu menyebabkan cacing itu masuk, anak-anak cacing itu masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian cacing dewasanya menyumbat di kelenjar getah bening kita sehingga menyebabkan penyakit kaki gajah. Kemudian juga ada kita belajar serangga-serangga yang menyebabkan penyakit. Misalnya serangga-serangga yang menjadi vektor dari misalnya demam berdarah, malaria, filaria gitu. Jadi kita dapat mempelajari bagaimana mencegah penyakit itu juga dengan menghambat pertumbuhan vektornya gitu. Kemudian juga kita belajar untuk jamur di kulit, ya, sehingga penyakit-penyakit jamur itu ada beberapa dokter yang mengirimkan pasien ke departemen parasitologi, kemudian dikeri permukaan epidermisnya dan kita periksa di bawah mikroskop. Ya. Berarti, Dok, parasit itu kira-kira ya, yang tadi saya ketangkep cuma 2 nih. Ya. Jamur
sama cacing. Enggak, malaria tadi. Malaria. Malaria. Malaria itu Terus- termasuk parasit ya? Iya. Terus yang tadi dibilang waktu, jadi yang kalau yang top-topnya sekarang itu yang tadi yang pertama kali Dokter Sandra ngomong soal bayi jadi cacat itu TORC, Ya. TORC, Toksoplasma. toksoplasma, Hmm. R-nya rubella Hmm. virus, C-nya cytomegalovirus ya. Ya, virus. Jadi itu adalah tiga penyakit, beberapa penyakit itu yang menyerang wanita hamil sehingga bikin cacat bayi. Setiap perempuan hamil periksa TORC. Berarti Nah, dokter itu nggak urusannya. bakal keserang ya dok ya? Nggak. Nah, Kan itu dokter laki-laki. itu satu. Malaria kan kita masih banyak Iya. malaria. Terus apalagi jamur, jamur macam-macam, tapi bukan jamur shiitake, bukan enokitake ya. Jamur merah. Itu lain. Jadi ceritanya ini memang panjang, Frankie. Nah, tadi saya mau nanya nih, pengetahuan kamu tadi dengar kan ada cacing gelang, cacing pita segala macam. Yang kamu bayang tuh cacing apa sih? Kok namanya macam-macam begitu? Ayo. Saya kebayang mah cacingnya cuman itu aja, pita sama cacing kremi ya. Karena itu yang dapat di pelajaran ya waktu dulu sekolah ya. Ya enggak, tapi bisa deskripsi nggak kira-kira cacing itu seperti apa yang kamu Terus satu bayangkan? lagi cacing buat umpan mancing. Cacing tanah dok. Cacing tanah. Iya. Tapi ngomong-ngomong cacing tanah bisa masuk ke badan orang nggak sih dok? Karena saya pernah nonton film YouTube ya. Itu orang dioperasi, diambil dari lambungnya. Itu gila cacing. Ini sorry ya, saya ngomong. Tapi kalau dokter Sandra kan udah biasa ya. Cacing itu suatu gumpalan besar kayak rambut gitu. Isinya cacing semua, itu bener nggak tuh? Itu Benar, betul. benar. Bener itu. Itu Bisa cacing bahkan gelang. Iya, Cacing cacing gelang. gelang. Bisa gelang. bikin obstruksi di usus. Hmm. Sehingga waktu dioperasi keluar Banyak seperti banget. bakmi Iya, gitu. persis Iya, kayak bakmi gitu. Seperti bakmi dari cacing gelang. Nah, ingat ke waktu kecil minum obat cacing, Nah. habis begitu teriak dari WC, "Mami!" Mamanya keluar, tarik cut yang cacingnya panjang segitu, itu cacing gelang namanya. Nah, jadi baru kenalan Itu kan namanya cacing gelang. Bentuknya kayak mie gitu ya, Iya, mie bulat ya, benar. bukan mie pipih ya. Iya. Iya. Karena mie juga kan ada mie pipih dong. Gedenya segede sumpit, Iya. ya segitulah kira-kira. Itu cacing gelang namanya, Frankie. Kalau cacing tanah termasuk cacing apa? Cacing tanah bukan. Sama, tapi Iya. ini Bukan parasit Yang ya? bisa masuk gedenya ke sama Oh, sih. gedenya sama ya. tubuh manusia itu cacing tambang. Itu bisa masuk di telapak kaki sehingga Nah, itu kita yang- memang nggak dianjurkan jalan kaki itu tanpa sendal. Oh, itu makanya Iya. dokter Sandra, saya tuh selalu bilang kalau sama teman-teman yang makan mie ceker atau apa, saya bilang jangan makan mie ceker. Ayam tuh nggak pernah pakai kaos kaki, nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah cuci kaki, dimakan itu kan bahaya. Iya. Ya. Ya juga sih. Enggak, tapi itu ada dua cacing ya. Satu cacing tuh cacing tambang udah tahu kan, Tahu, orang kalau tahu yang keluar di sekarang. itu paling banyak. Yang kedua itu ya tadi ke cacing tanah nggak masuk, tapi gedenya segede gitu. Nah, kemudian cacing kremi. Kebayang nggak cacing kremi kayak apa? Latung. Ya, kayak Lebih belatung. kecil, Ada lebih di kecil. anus. Tapi tadi yang dokter Sandra tuh gara-gara saya potong nih, baru saya ngerasa nih saya motong dokter Sandra. Tapi kalau itu masuk si cacing itu kakinya lewat kaki orang ya, Iya. dokter ya. Ke Iya. kaki binatang juga bisa aja. Bisa. Nah, itu gimana ceritanya? Kan si cacing itu lumayan gede cacingnya, terus masuk lewat kaki. Ya, jangan tanya dokter Sandra, cacingnya dong. Oh, Gimana cara masuknya? Lo salah, lo jangan cacing nih. Dia bukan cacing, Frankie. Kamu lupa ya? ntar saya WA ada cacingnya dok. Iya enggak, tapi itu pertanyaan bagus. Ya, bagaimana kalau bisa masuk itu seberapa Iya. kecil sebenarnya? Makanya saya bilang Cacing jangan suka tambang. makan ceker ayam. Iya. Menurut saya dia bisa menembus melalui kalau orang yang sering bekerja, misalnya petani atau pekerja tambang Iya. yang itu kan nggak pakai sepatu atau sandal gitu, mungkin ada luka-luka di kakinya yang di telapak Terbuka. kakinya terbuka, yang masuk lewat sana. Itu bentuknya cacingnya masuk atau Cacingnya Cacingnya yang masuk. cacingnya masuk? masuk. nembus. Nembus. Nah, Nggak berasa apa cacing masuk? enggak lah, seperti kayak kamu disuntik Iya. akupunktur aja nggak berasa. Akupunktur kan gede Padahal tadi kan jarumnya. katanya cacingnya gede. Oh, kalau cacing tambang nggak gede, Nggak gede ya? kecil-kecil, seperti cacing kremi. Seperti cacing kremi Iya, ya. alus-alus kecil-kecil. Tapi tadi dokter Sandra bilang itu Iya. pekerja tambang. Iya. Jangan-jangan Iya. nama cacing tambang karena Emang? kejadiannya Iya. seperti itu ya. Nah, Oh, benar ya? ada lagi Benar. satu lagi jenis cacing lain, cacing keong.
masuknya lewat air, adanya di Danau Lindu di Sulawesi. Cuma Dia di situ masuk doang. Iya, di seluruh dunia itu kebanyakan di situ, sama di Jepang yang ada gitu. Ya, Iya, benar. Jadi itu dia masuk tembus. Sorry, kan kebanyakan juga ibu-ibu rumah tangga ya, kebanyakan nyuci, dia punya kakinya belah-belah tuh, Dok. Oh, bukan. Bisa masuk lewat situ juga. Dia ada di tempat-tempat tertentu, nggak semua kayak di sungai gitu, nggak Di daerah gitu mana ya. aja, Dok? Di tempat misalnya tanah pertanian, perkebunan, atau di pertambangan gitu. Dia masuk melalui kaki Iya, yang telapak terbuka. kaki. Iya. Iya. Terus dia masuk melalui pembuluh darah atau kemana dia masuknya, Dok? Enggak, tembus kulit Iya, aja. tembus kulit. Setelah masuk kulit Ke darah dong. Iya. ke darah. Oh. Gitu. Dan dia bisa mengakibatkan orang sakit apa, Dok? Kalau cacing tambang itu ya kurang darah ya. Anemia, dia HB-nya, makanin darah. anemianya. Kurang. Anemia gitu. Kurang darah. Heeh. Nah, itu yang saya bilang waktu itu, saya pernah ceritakan orang kena cacing tambang, HB-nya turun bisa HB 3, 5, dia nggak apa-apa Iya. karena pelan, turunnya pelan. Kalau perdarahan kan langsung menghilang, dia bisa pingsan. Iya, Tapi kalau shock cacing orang. tambang nggak berasa. Iya. Cuman orang kenapa jadi ngantukan, males, gitu-gitu loh. IQ-nya kok kayaknya nggak fokus gitu loh. Iya. Jadi IQ nggak fokus gara-gara Ya, anemia. Oh, anemia. Iya. jadi. Bukan gara-gara cacing, bukan anemianya yang akibatnya anemia. Terus apa lagi, Dokter Sandra, untuk si cacing-cacing ini penyakitnya nih, Dok? Kan lumayan banyak tadi, ada cacing si kremi. Kalau kremi nyerangnya kemana, Dok? Ke cacing kremi itu biasa pada anak-anak ya. Itu di anusnya, itu apa, karena Yang bikin gatel-gatel anus ya, Dok? gatal-gatal ya. Menyebabkan Masuknya? alergi. Masuknya lewat mana? Lewat mulut, makanan yang kurang bersih atau tangan kurang bersih yang masuk ke dalam mulut. Cuman Ya, begini, mengandung telur. itu yang dia Ya. gelinya dia itu adalah dia kalau dia diam-diam tuh anaknya tiba-tiba keluar sendiri kreminya dari anusnya. Iya. Ada di situ. Dan satu lagi, Frankie, yang sangat terkenal sampai sekarang masih banyak loh cacing kremi di Di Papua. Indonesia? Iya, terutama di tempat di mana asrama atau apa yang banyak anak-anak kecil. Kalau satu kremi seluruhnya kremian itu, Iya. Frankie. Bisa menular. Asrama-asrama gitu Asrama Panti di asuhan. pondok pesantren, pondok asuhan itu. ya? Bisa nggak dia masuk lewat anus lagi? Ya enggak. Enggak. Enggak Jadi ya? dia masuk melalui mulut. Ini Ya. cacing paling jorok nih ya, bikin jijik ya. Keluarnya dari anus, masuknya lewat mulut. Yang masuk lewat mulutnya itu Telur. telurnya. Oh iya, tetap aja kan. Terus Waduh. menetas dalam usus, kemudian dia cacing-cacingnya ya keluar lewat anus. Nah, besarannya, Dok, cacingnya kalau tadi kan cacing tambang tuh kecil gitu Iya, ya. kurang lebih sama ya, sekitar Kayak belatung-belatung gitu 2 juga. mili ya, 2 Nah, kamu milimeter. kalau nggak kebayang gini loh, Frankie. bukan, Parutan 2 kelapa, senti, 1 Ya, sentimeter. segede gitu. Iya, parutan kelapa, satu sentian lah gitu. Oh, putih-putih. Iya, putih-putih gitu ya. Kecil, Imut-imut halus, lah. ya. Oh. Imut, Frankie. Terus nanti Nggak dia gemuk kayak bakmi gitu, cacing gelang gitu, enggak. cacing gelang udah kebayang kayak Iya. tadi kayak bakmi, Iya. bulat-bulat, Cacing tambang sama seperti Iya. itu kecilnya. Kering. kecilnya. Kurus. Itu akibatnya kalau cacing kremi apa, Dok? Kalau tadi kan kalau cacing tambang bikin anemia, HB turun. terus. Iya. Sekarang kalau si cacing kremi Kalau cacing kremi itu mengganggu pencernaan anak, sehingga daya serap untuk pertumbuhan anak tuh terganggu karena gizinya terganggu. berarti bisa ya. mengakibatkan, kalau populer sekarang itu stunting, Dok. Bisa. Bisa. Oh, Antara lain ya. antara lain. Karena juga kalau stunting itu kan banyak faktor, Hmm. misalnya kurang gizi, Ya. makanya juga sering sakit sehingga menyebabkan pertumbuhannya terlambat. Juga cacingan bisa juga salah satunya. Oh, berarti yang Ya. kebanyakan di Indonesia kalau dibilang anak cacingan itu mungkin yang disebutnya cacing kremi kali ya. Karena Cacing Cacing gelang. gelang. gelang Gelang itu paling banyak. paling Iya, banyak. paling banyak. Itu kalau yang perutnya buncit, Iya, itu cacing gelang. cacing gelang. Iya. Gede soalnya, lumayan Iya. gede, Frankie. Iya. Cacing gelang itu yang bikin orang perut buncit tapi makan nggak kenyang-kenyang, badannya kurus.
Iya. Begitu dok, secara fisik dok ya. Ya kamu juga belum tentu bebas dari itu, Frankie. Barangkali udah jadi naga di dalam. saya jadi Nah, sekarang saya mau nanya, pernah nggak kamu periksa tinja? Nggak pernah. Kalau diperiksa banyak kok di situ telurnya, Frankie. Bentar deh, tapi mau minta tolong sama dokter Sandra mah nggak tega. Enggak, soalnya saya nggak ini. banget dokternya. Enggak, soalnya saya sama dia nih makan itu cepat lapar loh, Sandra. Iya. 4 jam sekali lapar. Saya bilang mau naga itu isinya, bukan cacing doang. Makan minum obat aja secara Sering kalau Iya, minum obat cacing sering Iya. ya. Karena saya juga ada agak khawatir, saya nggak mau rugi dok, enak aja. Biarin sih saya piara, tapi yang makan banyak mesti saya. Itu kan nggak, kadang-kadang tuh saya ngomong sama orang ya, saya bilang saya punya piaraan gitu yang nggak pernah orang tahu, yaitu cacing. Nah, saya bisa tahan lapar, bisa apa, tapi cacing saya nggak bisa tahan lapar, makanya saya bantu kasih makan cacing saya. Nah, ada satu cacing yang bikin geli itu, Frankie. Yang Cacing kalau kremi aja udah bikin saya geli dok. enggak lah. Itu cacing yang lebih geli kalau mau saya cacing pita. Cacing pita. Nah, Dokter Sandra ceritain gimana gelinya tuh cacing pita. Cacing pita itu seperti apa tuh? Seperti pasta ya? Apa bersegmen-segmen gitu. Jadi dia bisa bertumbuh sendiri dengan satu potong bagiannya. Dan cacing pita itu bisa berapa Pipih. meter? Pipih. Berapa meter? Pipih atau bulat? Pipih. Oke. Kayak Iya. pita, bener-bener Iya, kayak pita. Jadi saya gampangnya gini. Tapi pitanya kepotong-potong gitu Iya. loh. Saya gampangnya gini. Dokter tahu kan ada semacam kayak kalung tuh Ya. yang dia bisa tekuk dan Iya. itu seperti itu kali dok ya. Iya. Dan itu kalau dilepas Dia dia pipih, Nah, cuman bedanya dia pipih. panjang, terus dia bersegmen Berluas-luas. ya. Nah, Dan hebatnya, Dan- dia memotong dirinya sendiri. Iya. Dan Dan- lagi tiba-tiba keluar sepotong 5 cm misalnya. Iya. Kocok-kocok aja dia bisa goyang-goyang gitu loh. Iya. Kamu panjang aslinya berapa meter dok? Cacing pita ini. Wah, itu bisa 3-4 meter bisa. Bisa Iya, lebih, bisa Sandra. lebih juga. 3-4 meter Iya. nongkrong di perut. Iya. ya karena pita ya nggak apa-apa kan lipet-lipet ya. Dan nanti copot ya keluar Iya. gitu, korek-korek gitu kan. Anaknya geli. Masuknya lewat mana dok? Kalau cacing pita itu dok? Lewat telurnya di dalam daging yang kurang matang. Misalnya kita makan grill gitu sapi atau babi, sate misalnya kurang matang bisa. Dokter Sandra nggak ngomong tadi dok. Nah, itu dia Tadi makanya. barusan kita makan steak sama dokter Enggak, Jaya. makanya kita well done. Oh. Itu yang aman rare ya? atau yang Iya. setengah mentah begitu. Hmm. Nah, itu cacing itu pita itu ada 2. Saya sempat kaget tadi waktu dokter Sandra bilang masuknya loh. Ada 2, pita babi, pita sapi. Iya. Jangan sangka bilang sapi aman. Sapi juga sama, cacing Iya. pita babi juga sama. Cuman bedanya di mana? Rengki, cacing pita babi ada kaitnya. Dia ngait di itu. Kalau yang sapi nggak ada kaitnya, itu doang. Jadi masuk lewat makanan dokter Lewat Sandra makanan. kebanyakan ya. Iya. Yang Dan matang nggak matang. yang Iya. tidak matang. Iya. Nah, problemnya kan gini dok, waktu saya sempat SMA sih dok lulus. Jadi waktu SMA tuh saya belajar katanya cacing itu bisa membentuk spora dan dia bisa menutup, dipanasin pun dia nggak mati katanya. Kalau nggak salah ya, apa sih kalau nggak salah yang bisa dia membentuk satu kayak shield gitu dan dipanasin tuh dia nggak mati. Ada begitu. Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya? Cacing semuanya mati kalau Berarti salah dimasak. bukunya dong. Enggak, karena ada satu seperti apa ya, saya lupa tuh namanya. Itu dipanasinnya sampai harus 2 kali seperti dipasteurisasi gitu. Apa sih itu? Barang apa itu? Dia harus 2 kali dipanasin sehingga baru itu mati. Jadi dia kalau dipanasin berapa derajat pun dia kuat itu sel pelindungnya itu. Nggak, Bu, itu bukan cacing, bukan. Bukan cacing. Iya. Bukan. Berarti topik lain dok ya. Iya. Tapi ada. Ada ya, Bang, mungkin jadi yang membentuk spora atau kista. Iya, gitu-gitu maksud saya ya. seperti itu, spora itu. Tapi bukan ke dokter Sandra yang nanya ini. Bukan. Oh, aman dok kalau gitu. Oke, jadi Iya. si cacing tadi udah kita bahas cacing kremi tambang, Cacing. kremi sama sekarang cacing pita. Pita. Cacing pita masuk lewat makanan juga. Iya. Nah, Makanan dari makanan daging-daging yang, Yang tidak, tidak matang. matang. Dia menyerap Dan yang mengandung telur cacing pita itu. dan mengandung Nggak semua daging tuh ada telurnya. Berarti- Tetapi kita kan nggak tahu. kalau orang Iya. yang punya
punya cacing pita, dimakan dagingnya juga bisa kena jadi cacing pita. Serem banget. Sumanto balik lagi. Nah. Dok, ini cacing pita nyerangnya kemana? Seperti yang tadi kasus itu kan, kista-kistanya bisa masuk ke otak, bisa ke hati, bisa ke jantung juga, dan itu menyebabkan komplikasi-komplikasi dari organ yang bersangkutan. Nih kalau cacing tambang tadi kan nyerangnya makanin HB ya dok ya? Iya, darah. Ya, darah. Terus yang ke otak, makanin otak itu? Bukan makanin otak, dia bikin kista. Iya. Kistanya ada di otak. Jadi otaknya pada bolong-bolong. Oh, dipakai buat bertempatnya dia. Ya. Iya. Nah, terus kalau si cacing kremi tadi masuknya ke perut, Iya, pencernaan. terus Mengganggu pencernaan karena dia makan makanan kita. Iya. Nah, sekarang si cacing pita makannya apa dia? Dia Makanin apa? Ya, makanan-makanan kita Enggak, juga. maksud saya dia hidup dari mana? Karena dia parasit, dia hidup dari Makanan kita makanan kita, dari organ tubuh kita juga dia merusak gitu. juga. Jadi parasit itu selalu mau istilahnya ngabisin induk semangnya nih. Iya, benar. Nah, ada satu yang mungkin dulu kamu pernah dengar kali cerita soal itu penyakit tidur di Afrika. Ya. Oh, Lalat tsetse. Iya, Lalat lalat tsetse. Itu juga parasit, punya Parasit, urusan. iya. Dia punya urusan. Jadi tambah lagi tuh cacing, nyamuk, demam Malaria, Malaria, demam jamur. berdarah. kemudian jamur, sekarang ada lalat lagi si Iya. parasit tadi. Iya. Jadi pengertian parasit itu secara umum tuh apa sih dok? Semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Parasit itu adalah apa maksudnya? Tidak menguntungkan tubuh kita, mengambil keuntungan dari kita, dari tubuh kita. Dan ini tidak hanya di manusia ya dok ya, di tumbuhan kan ada yang namanya benalu, itu juga parasit kan ya? Iya. Cuman karena kita di kedokteran ya belajarnya parasit pada manusia. Parasit orang doang ya. Iya. Nah jadi parasit ini kebanyakan yang berbahaya buat dalam kita ini adalah dari si cacing-cacing tadi semua Jok ya, kebanyakan ya. Nah cacing itu dia hidup karena kita hidupnya kotor. Iya benar. Kesimpulannya seperti itu dok ya. Kalau kita hidupnya bersih, itu maka kita resikonya berkurang. Nah cacing-cacing ini bisa nggak dibunuh dengan disinfektan waktu di luar atau bagaimana sih supaya istilahnya kita matiin aja waktu dia masih bentuk telur? Yang pertama itu adalah misalnya cacing itu bisa masuk melalui makanan. Jadi kalau kita ada sayur atau buah-buahan itu dicuci dengan bersih dengan air yang mengalir. Yang kedua, kita itu kalau mau makan lebih baik cuci tangan karena kita nggak tahu udah pegang apa gitu. Terutama kalau kita pegang tanah gitu. Jadi cuci tangan yang bersih. Dan kemudian kita memasak makanan itu dengan cukup matang, baik itu sayur maupun daging. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan, si cacing-cacing ini maupun telur cacing ini dok ya, kan yang di pasaran pasti banyaknya telurnya ya, itu bisa mati dengan sabun, mati dok ya, atau dengan suhu yang cukup panas harus mati. Sampai berapa derajat Celcius kira-kira dia matinya dok? Kalau makanan itu udah dimasak biasanya udah mati. Mati ya? Iya. Nah kalau misalkan kita kan untuk dapetin protein ini kan selain dari daging kan kita banyak nih makan nih dok telur. Telur itu kemungkinan ada cacingnya nggak dok? Kan dia dibungkus dalam cangkang. Bisa nggak cacing nembus di situ telurnya? Sejauh ini tidak. Berarti telur itu relatif aman dok? Aman, kecuali dari kuman, Frankie. Iya. Kuman salmonella bisa masuk. Jadi kuman penyebab tipes bisa masuk ke dalam. Ya, kalau jadi parasit kalau enggak. untuk dari parasit si telur ini boleh dibilang aman. Tapi ada satu yang nggak aman, Frankie. Itu yang kamu paling hobi. Apa dok? Makan makanan Padang. Paling enak makanan Padang pakai apa? Pakai tangan. Itu satu tadi yang Dokter Sandra belum ngomong. Kuku harus digunting. Iya, kukunya. Dan kalau mandi itu disikat, kukunya jangan ada hitam-hitam itu di situ. Soalnya kalau kukunya begini, ada kukunya, ada hitam-hitam. Kita makan pakai tangan, masuk itu cacingnya, Frankie. Berarti telurnya. saya sudah benar dok. Saya mengurangi kenikmatannya dengan pakai sendok waktu makan makanan Padang dok.
Pakai sendok. Tapi susah kalau pakai sendok. Karena itu ada debatable, Dok. Masalah mana yang lebih higienis, makan pakai sendok atau makan pakai tangan. Ini ceritanya gini. Ini orang masih berdebat, makan pakai sendok atau makan pakai tangan yang paling higienis. Orang yang punya makan pakai sendok dia bilang pakai sendok. Terus di argue sama orang pakai tangan. Itu sendok bekas dipakai mulut sama siapa aja katanya. Ya, makan pakai tangan. Karena tangan itu bersih. Nggak mau kalah sih yang pakai sendok. Yang pakai sendok itu bilang, sendoknya udah dicuci. Sekarang tanganmu itu bekas pegang apa aja katanya tuh. Gitu. Oke, jadi artinya di sini pola hidup bersih saja. Terus kemudian makanan yang kita masak dengan benar itu sudah mengurangi si parasit tadi, si cacing ya. Karena tadi parasit kan banyak. Nah, sekarang selain cacing tadi Dokter Sandra sebutin juga ada yang namanya, menarik buat saya itu tadi apa? Si kalau nyamuk tadi nyamuk gajah, malaria dan kaki gajah. Itu kaki gajah itu cacing juga kah? Cacing juga. Tapi cacing yang tidak digolongkan dalam pencernaan, ya dalam saluran limfe atau di darah. Nah, masuknya lewat mana? Tetap saya akan tanya setiap kali penyakit masuk lewat mana? Itu lewat vektor nyamuk. Jadi orang yang mengandung parasit filaria itu digigit oleh nyamuk. Nyamuknya itu ngisep. Nah, itu yang terisap itu adalah mikrofilaria, itu dalam darah. Kemudian dalam tubuh nyamuk itu dia berkembang. Kemudian dia gigit orang lagi kan, orang yang sehat. Nah, nyamuknya itu mentransfer parasit itu ke dalam tubuh orang yang sehat. Akhirnya ketularan. Oke, saya masih tanyakan sama Dokter Sandra, vektor itu artinya apa? Karena vektor secara fisika itu adalah besaran yang mempunyai arah, Dok. Apakah sama? Kan begitu ya? Vektor itu adalah sesuatu yang bisa membawa penularan penyakit ke makhluk yang lain gitu. Nah, itu biasanya nyamuk penyebar lah ya? Iya, penyebar. Ya. Itu vektor. Iya. Kalau nyamuknya kalau nggak salah kuleks ya maksudnya. Iya, macam-macam. Ini berarti si filaria ini sama seperti Amansonia juga bisa. Seperti nyamuk demam berdarah juga kan? Berarti dia harus gigit dulu ke tempat orang yang sakit membawa itu pindahin ke tempat lain orang yang sehat. Nah, dia masuk lewat pembuluh darah. Nah, setelah pembuluh darah dia jadi cacing. Bagaimana dia punya siklusnya, Dok? Membuat menjadi bertumbuh dan itu menjadi dewasa itu di dalam kelenjar getah bening. Dalam kelenjar getah bening dia menjadi besar, kemudian dia menyumbat kelenjar getah bening sehingga aliran getah bening itu nggak lancar, menyebabkan kakinya atau tangannya atau payudaranya atau skrotumnya membesar. Kelenjar getah bening adanya di mana, Dok? Di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ya. Jadi dia suppliernya siapa tuh? Kelenjar getah bening. Jaringan. Semua cairan jaringan masuk kelenjar getah bening, dari getah bening baru masuk ke sistem pembuluh darah. Nah, jadi gini, mungkin secara lebih gampangnya, ini nyamuk ya kegigit orang yang sakit kaki gajah itu. Ada cacing-cacingnya, cacing kecil namanya mikrofilaria, kecil-kecil. Makanya bisa ada di darah, dimasuk di dalam nyamuk, dia berkembang biak. Nah, kalau si nyamuk ini gigit orang lain, yang cacing kecil itu masuk ke orang lain, di situ dia jadi gede, terus dia tiduran santai di dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfenya itu nggak bisa narik cairan dari jaringan, maka jaringannya jadi bengkak. Maka kaki ke orang segini bisa jadi segini, Frankie. Kantung orang nih, kantung zakarnya kecil jadi gede. Payudaranya kecil jadi bengkak gitu. Nah, seperti tangan itu. Tangan juga bisa besar. Nah, makanya tapi disebut kaki gajah. Kan, Dok? Nggak dua-duanya kan? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Berarti orang nggak perlu operasi lagi. Tapi nggak simetris. Biasanya kalau dua-duanya itu nggak sama besar. Ada satu lebih besar, satu lebih kecil gitu. Tapi besarnya kamu nggak bisa kebayang, Frankie. Ada orang yang misalnya
buah itu kantong sakarnya itu gedenya sampai segede ke lantai gitu. sampai segini. Sampai di Nggak lantai. mati itu orangnya ya? Ya enggak lah. Tapi susah jalan, susah mobilitasnya susah. Dan nggak bisa pakai celana, Frankie. Kakinya juga saya pernah lihat itu lebih besar dari gajah kakinya. Harus sekali. Jadi dia tidak mematikan tapi bikin susah orang ya? Iya, Dan jelek, iya. Frankie. Secara kosmetik juga jelek. Secara kosmetik. Dan itu masih ada di Indonesia Iya, loh. di Jakarta juga ada. Ada. Ya, Nah, ini si kaki filaria tadi kan cacing. Cacing ini dia di dalam tubuh, dia apa yang dia makanin? Kalau kerjaannya cuma nyumbat itu kan, Kan tidur-tiduran di situ. oh dia cuma Yang gedenya tidur-tiduran, yang kecilnya jalan-jalan keliling-keliling. makannya apa? Makan darah kah atau makan apa? Enggak, dia makan sari makanan lah Iya, dari sari badan makanan. kita. Sari makanan. Jadi hampir sama kayak si cacing kremi tadi kan? Iya. Cacing kremi dia makan. Secara klinis dia nggak menyebabkan penurunan HB, enggak menyebabkan gangguan pencernaan, enggak sih. Ya, belum. Tetapi kalau dia itu kronis, ya sehingga Menahun ya? Ya, menahun, dan itu menyebabkan ya kakinya membesar, tangannya membesar gitu. Nah, cacing-cacing si filaria ini adanya di daerah mana saja nih? Artinya, bukannya daerah tempat, maksudnya tipikal daerah yang seperti apa? Apakah dingin ataukah panas? Yang banyak nyamuk tuh, itu yang, dan daerah-daerah di Jakarta itu pernah diteliti itu dulu di hutan kayu ada gitu. Kalau dulu saya pernah ikut penelitian itu di Kalimantan Selatan banyak. Itu yang kaki gajahnya itu kita sampai ukur volume Diameter. kakinya gitu. Cuman cacingnya tuh rada aneh, Frankie. Iya. Kalau kamu periksa lab Iya. darah nggak kelihatan. Malam baru ada. Mesti malam. Iya. Malam baru keluar kelayapan dia. Jadi nggak kedeteksi itu ya? Nah, jadi Kita kalau malam-malam kalau periksa darah Iya. para pasien. harus malam baru Iya. ketemu darahnya. Antik juga ya cacingnya ya? Enggak, makanya ini kalau malam digigit nyamuk malam, nah itu baru bisa masuk ke nyamuk. Kalau siang-siang nyamuknya ngisep juga mungkin nggak ada cacingnya, Frankie. Iya, betul. Oh. Jadi artinya kalau kita kena nyamuk malam, Nah, periksa harus malam juga, Dok ya? ya. Nah, itu di sini kalau kita periksa malam diperiksa cacingnya. Tapi saya punya satu pengalaman, Sandra, sama salah satu staf yang di bagian parasit. Dia periksa gitu, ada cacingnya, dia periksa DNA-nya dari darahnya nggak ketemu, nggak keluar, nggak bisa ketemu DNA-nya. Terus saya bilang, akhirnya dia udah berapa kali dia datang ke saya, Dok, ini gimana nggak bisa keluar? Saya bilang, saya mau tahu strukturnya apa, begini. Saya bilang, itu ada komponen tanduk tuh di dalam kulitnya. Saya bilang, mesti dikasih satu bahan kimia, kasihlah bahan itu, dilisisin, baru keluar. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu-gitu itu hal-hal kecil-kecil kayak gitu juga mesti kita perhatikan, karena kadang-kadang diagnosis jadi bisa salah kalau prosesnya salah. Jadi dilisiskan bagian sel tanduknya itu, habis itu baru DNA bisa keluar. Dokter ngomong lisis sama lisis, Dokter Sandra ngerti. Dihancurin. Nah, Kan gini, ini sel, ada DNA. Periksa DNA nggak keluar DNA-nya. Kenapa? Kadatnya di bagian luar tuh ada sel tanduknya. Saya tahu gitu karena kenapa saya dulu penelitian saya soal sperma. Di kepala sperma kalau kita DNA ekstraksi juga nggak keluar DNA-nya, Frankie. Kalau kita periksa orang diperkosa misalnya, periksa keluar tuh DNA perempuan semua. Oh, nggak ada pemerkosaan. Saya bilang enggak, pisahin, ya udah dibuang. Yang bagian kepala kan nggak bisa hancur tuh pakai proses biasa. Itu nggak bisa hancur, kenapa? Karena ada ikatan disulfida, tahu ya? S sama S ada dua garis. Disulfida itu hanya bisa dihancurkan dengan bahan kimia tertentu. Dikasih bahan kimia itu dia copot baru DNA-nya keluar. Jadi itu cuman teknis, tetapi masalah kecil gitu itu bisa jadi yang mestinya positif jadi negatif. Gitu loh. Dokter Sandra, kalau misalkan si cacing-cacing ini kan tadi udah banyak juga yang kita bahas. Selain cacing-cacing tadi itu apa cacing lain, Dok, yang banyak ketemu di Indonesia? Ya, yang umum di Indonesia ya seperti itu. Penyakit-penyakit misalnya cacing tambang, cacing kremi, cacing gelang, filaria.
Nah Itu cacing sekarang filaria. tadi kan kita sudah tahu tuh mengakibatkan sakit ini, sakit itu, Iya. sakit mana aja dok yang bisa disembuhkan dan yang nggak bisa disembuhkan. Kan contohnya, Ya. misalnya si cacing apa namanya si yang bikin HB turun tadi apa cacing Tambang. 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 Cacing tambang kan bikin HB turun. Nah, Iya. bikin HB turun kan dia kalau udah diberantas cacingnya pasti kan dia bisa dinaikin HB-nya, Iya. dikasih makan yang benar. Betul. Tapi ada nggak cacing-cacing tadi yang menimbulkan penyakit, tapi kemudian penyakit itu udah nggak bisa disembuhin lagi, dok? Kalau cacing sih semua bisa. Contohnya di dok, Ya. orang sakit kaki gajah itu bisa kita sembuhin nggak? Nah, itu pernah waktu itu saya ikut penelitian dibiayai oleh WHO. Kebetulan Departemen Parasitologi ikut serta. Saya ikut itu waktu lagi di Kalimantan Selatan. Dan itu tergantung daripada besar kecilnya kaki yang ada sudah besar, rusak tadi. kecil, ya. Terus ada yang kedua adalah berapa lama orang ini sudah menderita kaki gajah. Pada orang yang baru, misalnya baru 2 tahun, baru 5 tahun, itu lebih cepat mengecil kakinya dibanding orang yang udah puluhan tahun. Ada yang udah 20-an tahun, 30 tahun menderita kaki gajah. Dan kulitnya itu udah seperti gajah. Maksudnya Tebal. udah keras gitu, kayak kapalan gitu. Karena itu kan kegesek-kegesek waktu Iya, lagi jalan seperti itu. Jadi itu bisa parasitnya bisa hilang, tetapi besar kecilnya kakinya itu bisa kembali semula, itu tergantung daripada ukuran dan juga lama menderita kaki gajahnya. Berarti ini penyakit yang semuanya bisa disembuhkan, Bisa, dok ya. bisa. Jadi cuman tergantung berapa lamanya kita Iya. makin gede tuh kaki, Iya. makin lama sembuhnya. Iya. Cacingnya diberesin, penyakitnya dibetulin. Iya. Tapi ada satu yang buat saya tadi tuh, karena saya suka makan otak. Nah kalau dia kistanya sudah ngambil tempat di otak kita, membentuk rongga-rongga, dok, otak kan nggak bisa tumbuh lagi. Oh iya. Iya. Itu nggak Berarti bisa. Ya. beres tuh ya. Enggak. Nggak bisa. Nah, jadi kalau gini, kalau dari segi forensik ya, kalau kita ketemu otak yang bolong-bolong itu, Frankie, ada 3 kemungkinannya. 1, cacing pita. Jadi kita ceknya dengan periksa tinjanya si jenazah tersebut. Kalau ada cacing pita berarti karena cacing pita. Yang kedua itu adalah penyakit sapi gila. Tapi gila. Ya, sapi gila. Dan yang ketiga orang keracunan CO. Bolong juga hasilnya. Bolong juga, keracunan CO bolongnya di tengah. Oh, Kalau yang keseluruhan itu antara cacing pita atau itu sapi gila. Sapi gila ada di luar negeri, di Indonesia enggak. di India juga kan banyak. Di sini jarang sapi gila. Berarti otak saya nggak jarang dipakai, bukan berarti otak saya nggak bolong-bolong, dok ya? Belum tentu. Oh. Bisa aja. Jadi bolongnya itu pas kamu yang bagian memori utang. Nah, kamu nggak inget utang gitu loh. Itu kayak gitu loh. Kalau ada yang nggak bolongnya bagian gerakan ya jadi lumpuh gitu loh. Gitu loh. Oke. Berarti ini baru masalah cacing aja nih kayaknya Udah banyak. Dan konyolnya tuh artinya gini. Sebenarnya cacing ini gampang pencegahannya. Gampang cara ininya bisa kita harus dicegah intinya gitu, Iya, Dokter Sandra benar. ya. Iya, Jangan sampai masuk. Tapi ada satu, Frankie, waktu saya ya berapa tahun lalu lah, mahasiswa bikin penelitian kan, mereka bikin penelitian untuk jadi untuk bikin tulisan gitu ya. Survei pada anak-anak SD di Jakarta saja soal cacing itu ternyata kejadian cacing tambang aja ya, cacing bukan cacing tambang, cacing gelang itu diperiksa di SD itu bisa 80%. 80%. Sekarang nih, Dok. Soal Nah, kebersihan iya. sih. Nggak, kalau zaman dulu sih saya masuk akal. Kita Loh, sekarang saya mau nanya, ya saya nggak tahu setelah pandemi mungkin pengaruh, Frankie. Dulu orang kan jarang yang cuci tangan. Bukan. Anak-anak kan makan jajan di sekolah. pengertian saya gini, Dok. Kalau zaman dulu kita kan mainnya masih di tanah. Ya kan? Main takadal gitu, main gatrik bentik gitu, main kasti. Kelereng. Iya, main kelereng. Itu kan main di tanah, Dok. Sekarang kita main di gadget.
jarang bersentuhan dengan yang kotor-kotor lagi. Apakah sekarang anak-anak masih Enggak tetap, tapi masalahnya Ini perilaku cuci perkotaan tangan. mungkin ya. ya. Perkotaan. Cuci tangan ini loh Franky. Satu lagi kesehatan kuku. Dulu ingat saya waktu saya SD diperiksa kuku kita, Iya. kukunya itu digepok sama gurunya. Pakai pakai penggaris yang kayu itu. Ya, sekarang mah Oh, begitu. sekarang mana ada pemeriksaan kuku? Nggak ada. Sekarang begitu diaduin ke orang tuanya dipanggil, Dok. Oh iya. Gurunya. Nah, itu beda. Jadi maksudnya saya, cuman begini, dulu sih kalau saya ingat saya waktu kecil, orang tua itu rajin ngasih obat cacing, Franky. Sekarang belum tentu, saya nggak yakin tuh mereka pada ingat untuk ngasih obat cacing. Nah, kebetulan ada Dokter Sandra, kita tanya nih, sebenarnya untuk minum obat cacing itu perlu nggak sebelum minum obat cacing periksa tinjanya dulu, atau bisa langsung minum? Kalau minum berapa bulan sekali harus minum gitu loh. Ya, memang kalau untuk anak-anak memang dianjurkan ya, bukan diharuskan. Ya, paling tidak setahun sekali diulang gitu. Sampai umur berapa itu? Sampai ya waktu SD lah ya. Iya. Tapi kan sudah sampai dewasa terus-terusan juga nggak ada salahnya kan Nggak kita ada minum salahnya obat karena cacing, obat kan? itu hanya minumnya sekali, satu kali aja gitu, atau dua. Ada yang untuk dosis tertentu 2 hari berturut-turut diminumnya gitu. Nah, sekarang gini nih, saya mau nanya. Obat cacing itu kalau nggak salah ada yang bikin diminum itu bikin cacingnya hancur. Dan satu lagi ada yang minum bikin cacingnya mabok. Yang mabok cacingnya keluar. Nah, itu yang dulu itu. Keduluan sama Dokter Jaya, saya mau tanya yang tadi, Dok. Persis. Soalnya kejadian sendiri kan. Nah, saya kalau beli obat cacing, dia tanya, ini mau yang cacingnya nanti hancur atau cacingnya keluar, gitu kan, Dok? Iya. Ya? Nah, itu menurut Dokter Sandra bagus yang mana? Memang kalau buat anak-anak tuh agak mengerikan kalau cacingnya Keluar. hidup-hidupkan. Yang tadi Lebih Dokter baik Jaya yang bilang teriak hancur, tadi. ya. Jadi, Sehingga kalau cacingnya hancur kan keluar bersama tinja nggak tahu. nggak tahu ya. Iya. Jadi kesimpulannya, mau orang kecil, anak kecil maupun orang dewasa, yang cacingnya hancur saja relatif lebih aman ya, Dok ya? Iya, betul. Kecuali Nyaman. ada kecualinya, Franky. Kecuali kalau orangnya nggak percaya sama dokter. Ini dokter ngasih obat cacing, bener nggak sih cacingnya keluar? Nggak ada gitu ya. Oh, nggak ada. Kalau gitu kan dia yakin, oh benar cacingnya keluar gitu loh. Cuman kalau buat cacingnya itu sengsara dia, Franky. Mabok soalnya. Nggak mati, mabok. Ya, dia heran, orang dia nggak ngerasa sakit kok dikasih obat gitu kan. Nah, itu si obat cacing itu yang sekarang beredar nih, Dok. Iya. Apakah memang seampuh itu atau ada cacing-cacing yang bisa tidak terjamah sama obat cacing tadi? Saat ini sudah bisa untuk cacing pita ada, cacing tambang ada, cacing kremi dan cacing gelang juga ada. Tapi ada nggak obat cacing yang bisa membasmi semuanya sekaligus? Sekarang Tergantung ada, tergantung juga dosis dan lama pemakaian. Untuk cacing pita itu lebih lama minum. Harus berkali-kali. Iya, harus Nah, minum berat. Tadi kan dianjurkan kalau nggak salah berkala, Dok ya. Setiap Iya. berapa bulan sekali, Dok? setahun sekali. Setahun sekali. Itu tanpa periksa, nggak usah periksa Iya, lab nggak ya? usah periksa tinja. Berarti saya waktu di apotek tuh dianjurin 6 bulan sekali, Dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kalau kita overdosis, misalkan kita rajin tiap bulan deh minum obat cacing, Oh, nggak perlu ya. nggak perlu tapi Nggak tidak perlu. berakibat terhadap pencernaan kita atau ada? Tidak sih. Sementara saat ini sih belum ada penelitian dan untuk yang minum tiap bulan itu dan ada efek samping atau enggak belum ada. Jadi sementara sih obat itu aman. Ya, Tadi aman. kan kita bicara melulu si parasit itu yang merugikan ya. Iya. Ada nggak sih sebenarnya parasit atau si cacing, tadi kita konsentrasi cacing dah, yang menguntungkan dengan adanya cacing itu ada di perut, Dok? Kalau namanya parasit pasti tidak menguntungkan. Si cacing itu pasti Nggak. merugikan. Iya. Tidak ada yang Parasit, menguntungkan. iya. Nah. Karena itu namanya parasit. Tadinya Gitu. saya pikir kalau ada cacing, paling nggak kalau kita udah kekenyangan dibantuin sama dia deh gitu kan ya. Nah, kalau itu namanya istilahnya jadi beda, Franky. Ini sebenarnya gini ya. Terminologi parasit itu tuh sebenarnya itu adalah simbiosis. Iya. Itunya. Dan kategorinya simbiosis. Dua makhluk itu bekerja sama. Ada dua. Ya. Yang kalau dua-duanya sama-sama untung namanya mutualisme. Ya. Iya. Kalau yang satu untung satunya nggak rugi, komensalisme. Iya. Satu untung satu rugi, parasitisme.
Makanya kalau namanya parasit itu pasti satu rugi satu Iya. untung gitu loh. Jadi kalau dicari yang untungan ya enggak, karena Ya, itu nggak ada. terminologi juga Berarti enggak ada. harus parasit tadi, cacing itu harus sekolah ke Mangga 2. Karena di Mangga 2 itu pembeli dan pedagang Sama-sama untung. Ya masalahnya nggak ada sekolah cacing. Oke, Dok. Ini kan si cacing-cacing ini lumayan ya artinya. Tadi Dokter Sandra sebutin selain cacing tadi ada apa? Nyamuk. Malaria. Selain nyamuk tadi ada juga lalat. Lalat setse. Ya. Itu cuma ada di Afrika doang atau sudah masuk ke Indonesia? Belum masuk di Indonesia. Jadi kita ya asal tahu aja waktu lagi kuliah atau di Mempelajari. parasitologi itu cuman ya asal tahu bahwa ini dibawa vektornya oleh lalat sese. Ada lalat ya. Dan Tapi ini nggak ada di Indonesia. sebenarnya walaupun kita belum masuk di Indonesia, saya juga agak curious mau tahu lalat ini masuknya lewat apa? Bukan lalatnya yang menyebabkan, lalat itu Cacingnya? vektornya Oh, lalatnya itu vektornya Ya. ya. Jadi kita belajari vektornya, belajari penyakit kumannya Iya. via Iya, parasitnya. Gitu. parasitnya. Nah, itu masuk lewat makanan juga mungkin, Dok ya. Iya, kotornya. Dibawa sama si lalat. Iya. Oh, oke. Iya. Terus nanti dia masuk ke pembuluh darah juga atau ke saraf? Saluran pencernaan. Iya. Artinya semua si cacing itu masuk banyak sekali arahnya di pencernaan ya. Iya benar. Ya karena kita masuknya cuma kan kalau masuk ke badan kita tuh ada Cuman 3. tadi yang Mulut, lewat napas, sama lewat kulit. Udah sama itu tadi doang. yang filaria tuh nongkrongnya di Nyamuk. darah. Iya, nyamuk. Yang lainnya kan di Digigit pencernaan. kan digigit. Iya. Iya. Nah, terus satu lagi apa, Dok? Yang tadi Toksoplasma. Bukan. Yang satu lagi kan cacing. Iya. Terus malaria. Jamur. Nah, si jamur. Jamur ini kenapa disebut parasit, Dok? Dan apa efek samping, apa efek buruknya? Jamur itu gak melulu ada di kulit, tetapi juga ada di organ dalam badan manusia. Oh, Maka itu Orang ada di keputihan paru- misalnya. Iya. Keputihan, jamur. Iya, jamur. Di paru-paru juga ada jamur, di hati juga ada jamur. Gitu bisa oke. bisa menyebabkan. Jadi ini si jamur ini, sekarang kita kan awam cuman taunya jamur itu yang kelihatan atau Iya. yang ada bekasnya. Iya. Tapi sebenarnya di dalam badan pun itu ada jamur. Ada, bisa. Hmm. Bisa. Yang paling gampang itulah orang panu, itu jamur, Ya, Frankie. tapi itu kan boleh dibilang ya cuman sekedar artistik doang, Dok ya. Misalnya orang yang pelihara Artistik itu art. pelihara burung ya, maksudnya untuk kayak burung tekukur atau apa orang yang hobi, itu kan kadang-kadang kotorannya itu kan kehirup gitu, dan itu menyebabkan jamur di paru-paru bisa. Nah, buat dokter tuh masalah, Frankie. Iya, batuk-batuk. Sakit radang paru, dia tuh radang parunya pada putih, diobatin kagak baik-baik. Begitu periksa ternyata jamur. Iya. Dan satu lagi, jamur itu banyak menyerang pasien yang kena HIV. Orang HIV gampang kena jamur. Nah, kalau kena jamur bisa mati dia. Nah, itu sesuatu yang artinya jamur jadi berkembang biak parah Tadi, parah Dok, sekali gitu. Tadi Dokter Sandra, jamur menyerang mana aja? Paru-paru. Paru-paru juga, otak juga bisa. Terus hati, Kulit. ya kulit. Nah, Gitu. masuknya melalui makanan juga. Udara Tergantung juga. Udara. paru-paru. Karena lewat- dia lebih halus ya, Iya. jamur ini ya. Iya. Lebih bahaya lagi Iya. dong kalau jamur ini ya. Dia vektornya apa? Sok ngerti saya pakai vektor lagi, Dok, sekarang ngomong. Vektornya apa? Kalau jamur? Nggak ada vektor ya. Airborne. Itu kan yang airborne. kalau Oh. lihat ini airborne. Kalau Atau ini gini sentuhan. ya sentuhan. Iya, sentuhan. Oke. Gitu. Nah, sekarang misalkan contoh si paru-paru yang kena jamur, itu mengakibatnya apa? Rusak jaringannya. Iya, dan juga menyebabkan batuk-batuk, bahkan bisa sesak napas. Bahkan sering juga dikira itu tumor atau kanker karena ada Benda. di ronsen terlihatan ada buletan putih gitu di paru-parunya. Sehingga dikira itu kanker gitu atau tumor gitu. Itu padahal jamur. Divonis mati pak dokternya langsung. Iya. Wah ini gawat nih tumor nih kanker nih mati 3 bulan lagi nggak mati-mati juga gitu. Bisa. Nah,
Cuman ini yang tadi saya mencoba untuk membedakan parasit yang berasal dari jamur dan parasit yang berasal dari cacing. Kalau parasit cacing ini kelihatannya geli-geli, jijik-jijik, tapi kurang mematikan, ya kan? Iya. Boleh dibilang kan bisa disembuhkan semuanya kan ya. Tapi yang lebih ngeri lagi ini parasit yang berasal dari jamur. Karena jamur tadi kalau dia nempel di paru-paru atau apa ada di otak juga, Otak. itu kan efeknya hasil akhirnya bisa mati ya dok ya. Iya. Bukan sekedar kayak tadi si filari aja nggak mati kan katanya kan. Cacing pita bisa ya, yang Cacing pita. menyebabkan kista di otak itu bisa. Oh, kalau Bisa. terlalu banyak ya. Iya, bisa. Nah, jadi betul kalau jamur itu lebih fatal ya kalau penyakit parasitnya Iya, jamur ya. betul. Nah, terus selain otak, paru-paru mana lagi yang diserang? Hati bisa ya. Juga usus juga bisa. Jenis jamurnya sama nggak dok? eh ya bisa sama bisa berbeda. Bisa sama, bisa berbeda Iya. ya. Dan satu, Frankie, Iya. satu hal yang soal jamur itu, kadang-kadang jamur itu nempel dan menjadi bahaya itu pada saat ada kondisi yang menguntungkan mereka. Misalnya contoh satu, ada kekebalan yang menurun, orang autoimun, orang yang Tua. kanker, yang itu HIV, kekebalannya menurun. Nah itu biasanya jamur itu menjadi masalah besar. Atau orang yang kebanyakan minum antibiotik. Minum antibiotik, wah setiap bentar antibiotik tanpa aturan, di badan dia itu bisa tumbuh jamur macam-macam. Jadi seperti itu. Jamur sih pasti selalu ada di lingkungan, tapi kalau ada kondisi-kondisi itu bisa gawat gitu loh. Nah, saya mau membedakan lagi nih dok. Kalau si cacing tadi kan sederhana, artinya orang tersebut begitu kena cacing pasti ada pengaruh-pengaruh terhadap fisik orang tersebut. Entah perutnya gembung, entah yang lain-lain, tapi kan ada gambarannya orang itu kena cacing, ya kena parasit cacing. Sekarang kalau orang kena parasit jamur, fisik orang tersebut ada nggak bedanya dengan orang yang normal? Kalau gejala klinis itu timbul kalau udah lebih lanjut penyakitnya. Misalnya kalau orang cacingan juga bisa jadi ada cacing tetapi Nggak berasa apa-apa. Iya, nggak berasa apa-apa, nggak merasa kembung, nggak puncit perutnya, dan anak-anak juga belum terganggu pertumbuhannya. Tapi kalau lebih lanjut pasti ada gejala klinisnya. Begitu juga jamur. Kalau misalnya baru jamur tertular misalnya di paru atau di mana, di otak atau di mana, tapi belum timbul. Tetapi kalau sudah berlanjut lebih lama, pasti ada gejala, baru ada gejala. Nah, kalau si cacing tadi kan kadang-kadang kita sembuhkan dengan cara operasi. Contoh cacing apa yang banyak tadi yang ngumpul tadi di sini? Itu kalau dia menyumbat ususnya. Menyumbat usus, itu Iya. bisa kita operasi. Iya. Tapi kalau si jamur ada nggak yang harus sampai dioperasi? Nggak ada. Tidak ya, karena kalau dioperasi malah menyebar ya. Dia dikasih obat anti jamur. Iya, anti jamur. Dikasih obat, kadang-kadang harus diinfus. Tadinya saya pikir dibelek aja, dibedah terus kasih kanesten hilang deh. Wah. Oke, jadi itu nggak ada ya, cukup Iya. dikasih lewat oral gitu ya, makan Iya. ya, makanan ya. Atau diinfus. Diinfus. Kalau berat diinfus, ya. Nah, penyembuhannya mana yang lebih lama dok? Kalau sakit cacing dengan sakit jamur? Artinya kalau cacing itu kan kayak tadi filaria, kalau sudah lama dia menahun bisa lama. Tapi kalau cacing yang ada di sini, kalau misalkan dia ada cuman baru sedikit aja kasih cacing, obat cacing, mati. Si jamur ini perlu kasih jamur, obat jamur lah kita sebutnya ya. Itu perlu waktu juga yang lama atau perlu waktu yang sebentar biasanya? Perlu waktu lah. Lebih lama repot daripada lah ya obat cacingnya. cacing. Iya. Oke. Ya, tapi itu individual ya, kasus per kasus, tergantung kasusnya. Itu. Nah, pertanyaan yang menurut saya ini yang harus Dokter Sandra jelasin nih. Tadi kan problemnya adalah penyakit cacing ini orang nggak tahu awalnya sakit cacing apa. Nah, kapan sebaiknya orang itu berobat jika mengalami penyakit parasit dan ke dokter mana dia harus datang?
Biasanya yang mengalami itu kan kebanyakan anak-anak. Misalnya anaknya kurang mau makan, terus lesu, terus juga perutnya kembung gitu. Jadi dan berobat itu kalau menurut saya, kalau di kota-kota besar tentu kan orang tua membawa anaknya berobat ke dokter spesialis anak. Tapi kalau di daerah-daerah atau di kota-kota yang lebih kecil, dokter umum juga punya pengetahuan untuk mengobati penyakit cacingan itu. Jadi kalau keahlian dokter Sandra ini di belakang layar deh ya, di belakang. Iya, benar. Tapi itu pengetahuan yang harus diketahui semua dokter umum. Ya. Jadi artinya kayak tadi dokter Sandra di sini adalah mensupport untuk supaya pengetahuan terhadap parasit ini bisa dipelajari dan supaya bisa tahu penyebab dan pencegahannya sampai ke pengobatannya, dokter ya. Iya, benar. Dan ini bisa dilakukan oleh seorang dokter umum biasa saja. Iya, biasa. Di puskesmas juga punya pengetahuan. Dokter-dokter di daerah-daerah terpencil juga punya. Jadi jangan khawatir harus diobati oleh dokter spesialis, bukan. Enggak. Jadi gini, Frankie. Ini ya yang bisa menjawab pertanyaan yang kemarin waktu dokter Samuel itu. Kenapa kok dokter lulusan luar negeri harus adaptasi di Indonesia? Karena waktu dia belajar di luar negeri, nggak ada tuh malaria. Nggak ada cacingan. Nggak ada. Jadi di sini tuh dia bingung. Loh ada gini, orang habis makan itu jengkol, kenapa dia jadi pada kencingnya berdarah? Kena malaria, kenapa kencingnya jadi hitam? Hanya dokter Indonesia yang jago soal gituan, Frankie. Makanya dia harus adaptasi. Selain di Indonesia, di negara Asia. Negara ini kan daerah tropis. Karena tadi vektor parasit ini banyak vektor. Vektor itu serangga. Nah, serangga itu yang kaya tuh di daerah tropis, Frankie. Tapi saya heran, nih dokter Sandra praktek nggak, dok? Saya prakteknya hanya sebagai dokter umum, tetapi kalau di kota-kota besar itu ya pasien-pasien tuh sudah terarah untuk berobat ke dokter spesialis gitu. Lanjutan dari pertanyaan saya, kalau dokter Sandra tadi, kalau dokter Sandra saya tidak praktek cuma support delivery, itu tetap aja kesininya beli dari mana itu? Itu mahal, dok. Itu parasit itu. Loh. Menyedot banyak duit itu. Oh, jangan salah, pemeriksaan gitu juga bawa duit lah, Frankie. Oh gitu, dok. Orang ke WC aja kita mesti bayar. Ke SPBU, dok, sekarang dok nggak usah bayar. Oke, jadi dokter Sandra di sini secara berhadapan sama masyarakat ini melalui praktek biasa ya. Tapi yang jelas di sini fungsi dokter Sandra dengan keilmuannya adalah mensupport pengetahuan dokter Sandra untuk di bidang parasit, karena kayaknya ini ilmu yang jarang orang mau, apalagi secantik dokter Sandra, ya kan? Dari awal kan tadi saya sudah sebutin, dokternya cantik tapi kok maunya main sama kotoran melulu gitu kan ya. Dari tadi kan kita ngomong dicari di tinja, dicari di sini. Ya ampun, dok. Kita kalau ngeliat tinja aja kita kabur. Gitu. Kecuali saya deh. Saya kalau tiap pagi masih beresin tinja anjing saya, dok. Ada juga penyakit yang seperti yang tadi saya sebut, dok. Support pengetahuan dokter Sandra untuk di bidang parasit, karena kayaknya ini ilmu yang jarang orang mau, apalagi secantik dokter Sandra, ya kan? Dari awal kan tadi saya sudah sebutin, dokternya cantik tapi kok maunya main sama kotoran melulu gitu kan ya. Dari tadi kan kita ngomong dicari di tinja, dicari di sini. Ya ampun, dok. Kita kalau ngeliat tinja aja kita kabur. Gitu. Kecuali saya deh. Saya kalau tiap pagi masih beresin tinja anjing saya, dok. Ada juga penyakit yang seperti yang tadi saya sebut, toksoplasma, juga amoeba. Kayak disentri itu ada yang dari bakteri, juga dari parasit, namanya amoeba. Gitu. Jadi seperti orang buang-buang air, muntah berak gitu. Ya. Oke, dokter Jaya ada mau tanya Nah, ini gini, kalau saya sih bilang gini, kalau ke mahasiswa, kalau Anda mau jadi dokter yang pinter, dokter biasa-biasa aja 80%, ya belajar ilmu biasa-biasa aja.
Tapi kalau Anda mau jadi pinter, Anda mesti kuasai hal-hal yang lebih detail seperti soal parasitologi. Karena kenapa? Nanti itu yang membedakan dokter pinter sama enggak. Karena seperti yang tadi saya cerita yang di Papua itu, dokter itu pinter. Kenapa? Walaupun dia dokter umum, tapi dia punya pengetahuan soal parasit dan itu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat, gitu loh. Jadi itu sangat penting. Contoh, kebayang nggak sih kalau seorang dokter nggak tahu bahwa itu malaria, dia nggak obatin, itu bisa macam-macam. Saya pernah dapetin pengalaman ya, orang bule itu paling nggak tahan sama malaria, Frankie. Kalau dia kena malaria, kenanya yang tropika, malarianya, kenanya ke otak. Lagi jalan-jalan tiba-tiba dia jatuh kejang-kejang yang meninggal, disangkanya kenapa-napa. Tapi kalau orang yang nggak punya pengetahuan soal parasit, dia pikir meninggalnya karena ayan, mungkin karena apalah, pokoknya epilepsi atau yang lain lah, mungkin radang otak segala macam. Kalau orang yang tahu, saya pernah dapetin kasus seperti itu, soalnya orang bule meninggal tiba-tiba truk jatuh gitu. Teman-teman ditanya apa gejalanya, ada panas-panas, ambil. Beda, Frankie. Otak orang ya. Kalau di otopsi itu warnanya mesinnya kadang kuning ke kemerahan lah gitu, kuning-kuning gitu lah, seperti otak sapi. Tapi dia otaknya kelabu, Frankie. Kelabu otaknya. Lagi sedih, Dok. Ya. Warnanya kelabu. Saya bilang udah gitu, terus begini pelatihan itu ada bintik-bintik perdarahan sedikit. Dicongkel bagian keluar otaknya sedikit, ditaruh di mikroskop, langsung dipencet, dilihat di mikroskop. Kelihatan parasit malaria. Begitu udah tahu gitu, langsung kita ambil darah, lempar, saya pergi ke departemen parasitologi, konfirmasi, iya betul malaria tropika. Itu bikin mati pada orang bule. Kalau pengetahuan Dokter Sandra gini, mikroskopnya mikroskop biasa apa harus elektron juga nih? Enggak, mikroskop biasa. Biasa cukup Biasa. ya? Ya, cukup. Makanya di puskesmas pun bisa dikerjain. Tapi orang harus punya knowledge. Nah, knowledge-nya itu adalah kewajiban setiap dokter Indonesia belajar parasitologi. Harus mau lah ya belajar lebih ya. Nah, ini yang akan menyaring, ada bapak dokter yang masih ingat pelajaran parasitologi, dia lebih jadi dokter yang lebih pintar gitu. Di dalam praktek. Contoh. Ya kan? Contohnya Dokter Sandra. Nah, Dokter Sandra. Ya. Tadi kan Dokter Sandra ngomong masalah cacing dan amuba. Iya. Mana yang lebih kecil, Dok? Kalau amuba lebih kecil. Oh, salah, Dok. Iya. Salah, Dok. Cacing yang lebih kecil. Dokter dia udah tahu jawabannya. Kenapa jawabannya? Kenapa? Amubanya cacingan, Dokter Sandra. Jadi amubanya, cacing itu di dalam amuba. Gitu. Pokoknya binatang yang paling kecil itu adalah cacing. Ya. Mau apapun, misalkan virus, kemarin saya bilang virusnya cacingan. Masih lebih kecil. Oke, Dokter. Ada lagi nggak? Ya udah. Saya tuh agak stres ngadepin Dokter Sandra ini. Kenapa? Cakep sih orangnya. Jadi istilahnya saya mau ngebully juga nggak tega. Oke, Dokter Jaya. Oke. Ya barangkali ya nanti kapan waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain. Tapi maksud saya gini, apa yang kita obrolkan itu adalah sesuatu yang barangkali bermanfaat buat masyarakat, biar mereka tahu lah kira-kira sebenarnya apa gitu. Sesuatu yang nggak umum ya, tapi kita mesti tahu gitu. Saya sih ngerasa gini, ini masalah parasit ini karena kita baru awal aja di depan, itu terlalu gamblang ya kita bahas ya. Tapi begitu nanti orang udah mulai bahas parasit, kayaknya bakal banyak pertanyaan buat Dokter Sandra ini. Iya. Kita kan sekarang cuma ngelemparin nih, ini parasit. Kira-kira yang nonton nih akan komennya apa aja? Ya, mungkin mereka juga ada curiosity yang pengen tahu dan kita nggak sempat kebahas di sekarang ini. Jadi jangan sungkan ya nanti kalau kita ajak lagi ngobrol ya Dokter Sandra ya. Dengan senang hati. Nah, gitu dong. Thank you Dokter Sandra. Iya, Oke, Dok. terima kasih. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.